Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi bab 5 mengenai sistem teknologi komunikasi. Komunikasi data atau data communication adalah pengirim data secara transaksi elektronik. Itu ada beberapa kenapa sebuah data itu perlu dikirim dari suatu tempat ke tempat lain, karena transaksi sering terjadi pada suatu tempat yang berbeda dengan tempat pengolahan datanya atau tempat di mana data tersebut akan disimpan, sehingga sebuah data itu perlu dikirim ke tempat pengolahan dan dikirim lagi ke tempat yang membutuhkan informasi dari data tersebut. Suatu organisasi yang mempunyai beberapa tempat pengolahan data dari suatu tempat pengolahan yang sibuk dapat membagi tugasnya dengan mengirimkan data ke tempat pengolahan yang lain yang kurang sibuk. Lalu sistem telekomunikasi, sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Itu ada komputer, media transmisi, proses komunikasi, dan perangkat lunak komunikasi. Lalu komputer pengirim dan penerima. Tugas-tugas dari komputer pengirim atau penerima dalam transmisi data adalah yang pertama mengirim atau menerima sinyal untuk membentuk jalur perantara transmisi. Lalu yang kedua mengarahkan transmisi ke media yang digunakan. Yang ketiga mempersiapkan format dari data yang dikirim. Yang keempat ada melakukan transmisi data dan mengatur kecepatan dari transmisi. Yang kelima itu melakukan pengawasan transmisi jika terjadi kesalahan transmisi. Media dari transmisi itu ada bentuk media transmisi yang dapat digunakan. Itu adalah beberapa media transmisi dapat digunakan sebagai kanal transmisi, yaitu dapat berupa kabel radiasi, elektromagnetik, dan satelit. Kapasitas dari sebuah channel transmisi itu bandwidth lebar band menunjukkan sejumlah data yang dapat ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam satuan bits per second atau karakter per second. Lalu kapasitas atau transfer rate, tingkat penyaluran atau baud rate dari channel transmisi dapat digolongkan dalam narrowband channel, voiceband channel, dan wideband channel. Tipe dari kanal transmisi yaitu suatu kanal transmisi dapat mempunyai tipe transmisi satu arah, one way transmission, transmisi dua arah bergantian, either way transmission, atau transmisi dua arah serentak, both way transmission. Mode transmisi data lewat kanal transmisi dapat berbentuk mode transmisi paralel transmission, atau mode transmisi serial transmission. Serial transmission itu dapat berupa bentuk synchronous transmission atau berbentuk asynchronous transmission, yaitu WA waktu pengiriman bit-bit di sumber pengirim harus sinkron atau sesuai dengan waktu penerimaan bit-bit yang diterima oleh penerima. Transmisi data yang menggunakan cara synchronous transmission menghadapi permasalahan dalam sinkronisasi yang berhubungan dengan sinkronisasi bit dan sinkronisasi karakter yang dikirim dengan yang diterima. Selain komputer, dalam sistem komunikasi data diperlukan beberapa perangkat keras lainnya yang dipergunakan untuk proses pengiriman data, yaitu proses komunikasi. Beberapa alat proses komunikasi adalah modem, multiplayer, konsentrator, dan front-end processor. Perangkat lunak komunikasi, perangkat lunak yang berada di komputer pusat disebut dengan telecommunication monitor. Perangkat lunak TCM bekerja bersama-sama dengan perangkat lunak sistem operasi yang digunakan. Perangkat lunak yang digunakan di front-end prosesor disebut network control program. Fungsi dari TCM atau telecommunication monitor itu meletakkan berita yang akan dikirim ke dalam urutan prioritasnya. Yang kedua melakukan fungsi keamanan transmisi data dengan menyelenggarakan daftar aktivitas dari masing-masing terminal dan memverifikasi terminal mana yang mempunyai otorisasi untuk komunikasi. Lalu yang ketiga itu melakukan fungsi interface dengan DBMS. Yang keempat itu menangani kegagalan proses bila terjadi dengan cara periodik, merekamkan status nilai yang ada di memori utama. Network Control Program yang pertama itu menentukan terminal-terminal yang akan menggunakan kanal transmisi. Yang kedua menyelenggarakan suatu catatan kegiatan dari kanal transmisi dengan memberikan berupa cap, tanggal, dan jam untuk masing-masing berita. Lalu yang ketiga mengkonversi kode-kode yang berbeda yang digunakan oleh suatu komputer. Misalnya komputer PC menggunakan kode ASCII,
menjadi kode lainnya, misalnya E, B, C, D, I, C di komputer mainframe. Lalu yang keempat itu melakukan pembatulan dari data yang ditransmisikan jika terjadi kesalahan transmisi. Lalu yang kelima itu menambahkan dan menghapus kode-kode transmisi. Yang keenam menyelenggarakan file catatan aktivitas yang dapat digunakan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan terganggunya proses. Yang ketujuh itu menyelenggarakan statistik penggunaan jaringan komputer. Connectivity and Protocol. Connectivity itu kemampuan komputer untuk berkomunikasi dan berbagi komunikasi dengan yang satu dan yang lainnya. Yang protokol itu adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan yang berhubungan dengan komunikasi data antara alat-alat komunikasi supaya komunikasi data itu dapat dilakukan dengan benar. Lalu ada topologi jaringan. Yang pertama ada network. Jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sumber-sumber daya yang dihubungkan dengan jalur transmisi membentuk suatu sistem. Node. Yang kedua ada node, menunjukkan sumber-sumber daya seperti terminal, komputer, printer, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada link, menunjukkan media penghubungnya, misalnya kabel, microwave, atau satelit. Macam-macam jaringan. Berdasarkan letak geografisnya, network itu dapat juga diklasifikasikan sebagai jaringan lokal, local network, dan jaringan luas, wide network. Berdasarkan arsitekturnya, network itu dapat diklasifikasikan sebagai teleprocessing system, client server system, resource sharing system, and distribute data processing system. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.